back to our podcast. Now you tell us, now we're gonna talking about e-sport. Hooray! Kenalin, nama gue Cecil. Dan nama gue Diva. Di podcast kali ini, seperti yang udah kita katain di awal, kita akan membahas tentang e-sport. Tapi lebih spesifiknya lagi, kita akan berbincang-bincang tentang pengaruh game terhadap motivasi belajar pada siswa. Oke, and of course nggak cuma kita berdua aja nih di sini karena kita nggak bergelut di dunia e-sport. Nah, sekarang kita mengundang dua pemain e-sport profesional dari Indonesia dan tentunya sangat keren-keren dan sangat kece. Nah, sekarang kita panggil bersama kedua bintang tamu kita yaitu Kak Excellent dan Kak Joel. Silakan masuk. TikTok, all stop. Halo Kak Excel dan Kak Joel, gimana nih kabarnya? Say hi dulu dong ke teman-teman kita yang lagi nonton di rumah. Hai. Gimana kabarnya Kak Excellent dan Kak Joel? Puji Tuhan, baik. Ya, Gue sih sama sih, gue baik-baik aja. Oke. Senang banget ya bisa dengar kabar dari Kak Excel dan Kak Joel baik-baik saja. Nah, Sebelum Sekarang- kita lanjut buat tanya-tanya nih, kita mau nanya gimana perasaan kalian berdua sampai sebesar ini di dunia, bisa berkarir sebesar ini di dunia e-sport. Oh ya, siapa dulu nih yang mau jawab? Ya, gue dulu deh. Oke, kita dengar dari Kak Joel dulu. Kalau dari gue sih ya, so far ya, emang benar sih, so far so good. Gue tetap enjoy, Oke. tapi buat menjalaninya aja itu kayak sulit lah ya. Oke. Karena ya tiap hari gitu kita kayak ada jadwal belajar, ada juga jadwal buat mau kejar target streaming, ada juga mau target for latihan. Terus ya bagaimana ya? Gimana ya? Ya tambah gua juga istirahatnya sedikit banget. Jadi waktu tidur aja nggak teratur. Oh, Complicated gitu lah. ya? Nggak tahu deh mau ceritain gimana. ya benar banget tuh Kak. Ya gimana nih dari Kak Excel? Ya, kalau dari gue sih bersyukur bisa sampai titik ini. Kenapa bersyukur? Karena gue bisa lihat perjuangan gue dari nol sampai sekarang ini. Dan pastinya bersyukur juga karena kedua orang tua gue ngedukung karir gue ini. Wah, Wih, pada keren-keren nih jawabannya. Oke, sekarang kita masuk di segmen pertanyaan yang pertama. Nah, kita mau nanya nih kepada Kak Joel dan Kak Excel. Kalian kan pemain e-sport yang udah bisa dibilang sangat jago lah gitu dalam dunia e-sport. Nah, kira-kira nih akhir-akhir ini game apa aja sih yang kalian mainin sekarang gitu? Kita pengen tahu dari Kak Excel aja dulu deh. Kalau dari gue sih main game itu ML, Mobile Legend, PUBG, sama Valorant. Tapi fokusnya di Mobile Legend karena gue kan profesional tim di Mobile Legend. PUBG sama Valorant cuma buat game sampingan, buat have fun aja. Kalau lagi punya waktu luang, gue sempetin buat live stream. Oke, Wih, pastinya mainnya lah keren-keren nih. Oke, kita mau dengerin dari Kak Joel gimana? Ya, kalau gua sih lebih ke PUBG. Tapi kalau lagi ada waktu free, gua lanjutnya ke game Valorant atau enggak Genshin Impact. Itu pun kalau kayak nggak ada latihan dan itu cuma buat pemanasan tangan doang. Jadi supaya kalau main PUBG nanti agak lancar. Oke, siap. Nah, dari bermain game ini sama main game untuk latihan, untuk have fun doang nih, kira-kira berapa sih lamanya kalian luangin waktu untuk bermain game? Dari Kak Joel dulu. Ya, kalau dari gua sendiri sih jujur aja kalau buat latihan itu bisa nembus lebih dari 6 jam lebih. Ya,
emang bisa sih selama itulah cuma buat latihan doang ya. Walaupun sama kalau kayak nggak ada latihan apa kalau kayak ya free gitu Cuman free have dari fun. latihan ya kalau having fun ya mungkin bisa lebih dari waktu latihan karena gabut gitu Wah. aja sih. Kalau dari Kak Excel sendiri gimana? Kalau gue sih kurang lebih sama kayak Joel ya. Tapi yang parahnya sih gue pernah nggak tidur 2 hari Wah, Hari. 2 hari ya Wah. guys. 2 hari loh. cuma buat latihan. Latihan doang 2 hari. Gak tidur ya? Nggak. Iya. Wah. Tapi kalau sebelum lomba kita tuh disisain 1 hari buat full istirahat itu supaya pas lomba Hari lombanya itu Ada bisa bisa fokus lebih ya. fokus ya. Bisa Oh, tenang lah ya. benar. Jawabannya pada Sama sama-sama ya. Gitu 6 jam loh guys sampai 2 hari nggak tidur cuma buat latihan doang. Nah, pastinya capek banget ya kalau itu. Gimana ya? Tapi Pastinya harus jaga kesehatan dong. iya, ya. tapi kita walaupun kita main game untuk have fun, tapi kita juga pasti lelah ya. Tapi kita juga harus ingat, kita harus tetap jaga kesehatan kita biar nggak sakit. Ya, bener banget sih. Ya. Benar ya, itu. Nah, kalian kan masih pada SMA nih. Kalau udah selesai main game atau latihan, kalian masih ada nggak sempetin waktu buat belajar? Dari Kak Joel dulu, gimana? wah belajar ya. Oke. Iya. Ya. Ada nggak diluangin Ada nggak waktunya gitu? Nyempetin Gua gitu. itu kayak pas selesai nge-game atau kayak selesai latihan gitu. Pastinya kan bener kan capek karena Iya, kan capek. otak itu main, tangan juga main. Iya, Jadi apalagi tadi bilangnya 6 jam kan ya. ya, ya jujur li kalau kayak mau belajar aja emang susah karena udah kebanyakan waktu kebuang di latihan sama Game. nge-game. Hmm, Ya, benar. pastinya kalaupun ada ya ada lah. Tapi nggak selama kayak waktu latihan. Palingan cuman nggak sampai sejam juga. Iya, Cuma buat belajar gitu. tapi tetap ada ya Iya, waktu. Iya, ada. Oke, gimana dari Kak Dari Excel? Kak Excel dong. Kalau gue masih sempetin waktu buat belajar sih, tapi nggak selama waktu gue luangin waktu buat Main main game. game sama latihan. Kalau gue belajar tuh bisa sampai 1 sampai 1,5 jam lebih. 1 sampai 1,5 jam. Oke, dilihat dari jawaban dari Kak Excel sama Kak Joel nih agak berbeda ya, tapi bisa kita ambil positifnya, walaupun mereka main game nih di tengah-tengah kesibukan nge-game mereka, tapi mereka masih bisa sempatin waktu untuk belajar. Nah, Soalnya kita mau nanya juga nih, menurut kalian e-sport ini bisa menjamin masa depan kalian atau gimana nih? Dari Kak Excel mungkin? Apa aja tuh bisa menjamin masa depan kita, tapi tergantung dari kita aja sih. Kalau kita serius, baik dan benar, bisa. Kalau kita bodo amat, ya nggak bisa. pastinya itu tergantung dari kita mau serius apa enggaknya sih Iya, jalannya. datang dari diri sendiri. Nah, kita kalau sendiri sih. dari e-sport ini gimana? Jadi menurut Kak Excel bisa nggak? Kalau bicara tentang e-sport, ya menurut gue bisa menjamin untuk masa depan sih. Gimana nih kalau menurut Kak Joel? Gue sih kurang lebih kayak Excel, tapi kita juga butuh fokus juga dalam masa depan yang telah kita tentukan sejak kita bersekolah. Benar. Tapi ya pastinya kita contoh kayak kita kan sama Excel kan cita-citanya itu menjadi gamer dan ternyata betul kita udah jadi gamer. Oke. Tapi karena kita masih seorang siswa, kita itu butuh selesaiin dulu studi kita. Tetap harus belajar ya. Iya, tetap selesaiin studi. Ya, selesaiin studi lah. Iya benar. Tapi bukan karena udah selesai studi, terus kita kayak fokus banget nge-game. Jangan dulu. Kalau pengen jadi yang lebih baik, kita tetap butuh yang namanya belajar. Belajar dan belajar. Ya. Benar-benar. Wah, jawabannya sangat mengesankan banget ya guys. Bisa menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang ada di rumah semua. Siap-siap. Mau nanya juga nih, kalau dari kalian, apakah main game ini bisa mengurangi waktu kalian belajar atau malah bisa jadi motivasi kalian sebelum belajar? Oke. Dari Kak Joel gimana? Buat jadi motivasi ya, waduh.
Agak susah nih kayaknya susah ini. ya. susah Dari lah. gerak-geriknya Nah, gini. susah nih. Kalau buat belajar dengan ngegame, pastinya kita ngegamenya pasti kan lama-lama gitu ya. Kalau contohnya kayak kalau main itu ada biasanya satu permainan itu bisa sampai setengah jam. Bahkan ada yang bisa sampai bisa Lama sampai lah durasinya gitu intinya ya. lama lah ya. Karena bisa seri gitu Nah, ya. skornya. Karena dan itu betul sih Kak. Betul maksudnya. Nah, maksudnya Maksudnya itu kenapa? betul ngurangin waktu kita buat belajar. Nah, kalau ditanya apa kita boleh jadi motivasi belajar? Bisa iya, bisa enggak. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa bisa iya, kenapa Em, bisa enggak? Kalau iya, ya contohnya kita kalau main game kan, ya tiap orang berbeda-beda loh buat bermain game. Kayak ada yang menang ya, kayak contoh kayak dia main win streak, gila kayak lega banget. Udah habis itu berhenti nge-game, kayak santai banget belajar. Ya Karena- apalagi orang yang lagi bermain kena ya udah trauma gitu ya kan, udah Kena kalah mulu, kena mental, mental. pensi selesai. Ya, mana ada motivasi belajar Motivasi sudah belajar. emosi Makanya. dulu kan ya. Pasti nggak bakal fokus Iya, ya. Yoi. udah kebawa emosi. Tadi gua kalah mulu nih. Mana mau gue belajar lagi. Lah malas lah gue belajar, iya, udah bener gini banget. lagi. Nah, kalau Dari ke ke Excel, Excel gimana nih? Wah, semua udah dibilangin sama Zoe nih. jadi Sulit sama ya, ya, sulit. sama. Kalau mau ngomongin dia memotivasi buat belajar, ya dari gue sih enggak. Enggak ya. Enggak. Kalau game ngurangin waktu untuk belajar ya bener sih. Dulu gue sebelum jadi pemain e-sport, gue tuh bisa dibilang rajin banget belajar. Wah, rajin banget Rajin belajar ya, guys. Tapi pas udah masuk di dunia e-sport, udah jarang belajar karena udah fokus sama latihan. Ya, waktunya Waktunya kepotong ya, agak- agak itu. Oke. Bener banget ya, guys. Jawabannya ini panjang-panjang banget dan walaupun panjang tapi tetap berisi berisi ya. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari bermain game sama belajar, gimana sih cara kalian ngatur waktu itu biar tetap seimbang ya, sama belajar sama dan main game. gamenya gitu. Dari Dari Kak Joel. Kalau dari gue sendiri ya, supaya kalau kayak kita kebanyakan bermain, jadi kita bagi lah waktunya. Jadi kan kita juga butuh belajar. Jadi contoh nih ya, kita main seperti yang gue bilang sebelumnya, kan kalau gue itu latihan ngegame itu bisa lebih dari 6 jam dan bisa ya lebih dari itu lah ya. Iya, bener. Contoh kita main latihannya 6 jam. Nah, kita bagi tuh. Jadi dari 6 jam itu kita bagi jadi setengahnya. Jadi 3 jam. 3 jam buat belajar dan 3 jamnya buat ngegame. Ya, jadi kurang dari kita sendirinya aja sih buat ngebagi waktunya. Terus ya intinya kita harus pandai buat dari membagi waktu. Manage waktu. Iya, Yes. dari 6 jam itu nggak full 6 jam Jam main berturut-turut game mulu. ya. Iya. Jadi udah kayak dipisah-pisah, tapi kalau dikalkulasi itu bisa sampai 6 jam. Iya. Kalau dari Kak Excel gimana? Kayak jual tadi sih harus tahu memanage waktu. Tapi ya kalau jam belajar kita harus tetap belajar, kalau jam latihan harus tetap latihan. Benar-benar. Kita harus tahu atur waktu lah. Benar-benar. Manage waktu itu harus pinter ya. Iya. Yes. Benar banget. Jadi tetap harus pandai-pandai memanage waktu. Nah, jadi kita tuh sebelum kita panggil Ngerekam podcast ini, kita itu udah menyebarkan Google Form. link itu Google Form untuk untuk mensurvei seberapa berpengaruh sih game online itu terhadap motivasi Kita juga belajar. Kita juga pengen tahu nih dari orang-orang sama siswa-siswa yang ada di luar sana Di Indonesia gitu ya, khususnya kalau gimana sih pengaruh game online terhadap motivasi belajar mereka. Nah, dari hasil survei itu ya teman-teman, kita dapat kalau pada saat ini game yang paling banyak dimainin itu atau digemari itu Mobile Legend gitu. Nah, dan di survei itu juga
waktu bermain game mereka itu katanya sih, nggak tahu ini mereka beneran atau bohongan doang, itu katanya kurang dari 1 jam. Dan setelah itu banyak dari yang mengisi survei bilangnya masih menyempatkan waktu untuk belajar lah, kurang lebih satu jam. Akan tetapi katanya tergantung dari Tugas yang diberikan. tugas yang diberikan gitu. Nah, mereka juga bilang, menurut survei itu juga, dibandingkan meluang waktu untuk belajar, itu ada 53,2% dari responden kita di survei itu lebih banyak meluangkan waktu untuk main game. ya. Jadi, dari jawaban Kak Joel sama Kak Excel, terus sama responden-responden yang Hasil udah Google isi Form Google tadi. Form kita, itu game online bisa berpengaruh baik dan buruk pada motivasi belajar. Terus dari bermain game itu ada yang masih meluangkan waktu buat belajar, tapi pada negatifnya juga ada yang lebih banyak meluangkan waktu pada main game daripada belajar. Nah guys, jadi walaupun kita bermain game, tapi kita tetap harus ingat ya, kita harus meluangkan waktu untuk tetap belajar di rumah, oke? Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung podcast kita hari ini, tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu pesan dari Kak Joel dan Kak Excel untuk memberikan motivasi belajar bagi teman-teman yang lagi nonton nih di rumah. Kita dengar dulu dari Kak Joel. Oke, bentar. Untuk pertama-tama, gua mau bilang terima kasih buat kalian penonton yang telah mendengarkan podcast kita benar barusan. banget, terima kasih ya guys. Mereka kan bilang, oh kasih motivasi dong. Nah, Ya. oke, ini gua nggak kasih banyak sih, tapi untuk kalian deh. Kalian pokoknya jangan kayak kita lah ya, nggak tahu. Ya, pokoknya intinya kita butuh fokus untuk belajar. Kita juga harus tahu bagi-bagi waktu biar agak seimbang lah dengan waktu belajar, waktu bermain. Jangan cuma nge-game mulu, ntar bodoh nanti. Ya. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya jangan kebanyakan nge-game lah, karena sesuatu yang kebanyakan itu nggak baik. Ya, benar banget. Sesuatu yang berlebihan itu Berlebihan nggak baik. buat Oke. kita ya. Nah, Kalau gimana? dari Kak Excel gimana? Wah, gue gak bisa motivasi orang, tapi Tapi bisa. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. dari gue sih harus tetap fokus belajar ya. Karena kalau mau bilang nggak selamanya hidup kita itu dihabisin buat karir e-sport itu. Iya benar. Kan, Karena nggak hanya e-sport aja tuh karir kita di dunia ini. Contoh kita di kontrak satu tim ya kan. Iya. Nah, terus kalau kontrak udah habis, terus gak ada tim lagi yang ngontrak, kita udah gak ada job, gak ada pekerjaan, nganggur, Nggak tahu ngapain lagi. gak tahu harus ngapain. Kalau nggak belajar, gak ada pengetahuan, ngelamar kerja, pengetahuannya minim, ya Nggak diterima nggak bisa pastinya diterima. dan bakal nganggur. Gak ada pengalaman. Merugikan Indonesia juga ya Iya. pastinya. Bukan hanya merugikan diri kita sendiri, Tapi tapi merugikan Indonesia. banyak orang lah pokoknya. Yes. Nah, siap-siap. Catat. Catat ya guys, Catat, jangan lupa dicatat. Oke. Wah, mantap banget nih jawabannya. Terima kasih buat Kak Joel sama Kak Excel yang udah bisa nyempetin waktu datang di podcast kita hari ini. Nah, baiklah, kita udah tiba nih di penghujung akhir Paling podcast ujung. kita hari ini. Nah, Gue Cecil. gue Diva dari podcast Now You Tell Us. Pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye-bye.